قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ini tanda-tanda nih. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan nama Allah disebutkan, tidak goyah hatinya, maksudnya tidak gemetar hatinya, nggak ada rasa-rasa hatinya, maka mesti harus banyak memperbanyak zikir dan istighfar. Apatah lagi kalau ada orang yang menyamakan antara Allah yang ada di Al-Quran dengan Allah yang ada di Bible, itu adalah sah saja digunakan, dipertanyakan hatinya. Saya kira demikian, silakan. Saya tambahin sedikit ya, Akhi ya, terkait dengan permintaan dia untuk mati itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau bersabda, janganlah kalian bercita-cita atau berdoa untuk mati karena suatu bahaya yang menimpamu. Tetapi berdoalah seperti ini, kata Rasulullah. Ya Allah, berilah aku kehidupan jika kehidupanku itu lebih baik atau bermanfaat. Ya Allah, matikanlah aku kalau kematianku itu lebih baik. Nah, jadi dari sini segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah. Rasulullah melarang kita berdoa untuk minta mati. Itu bentuk keputusasaan jadinya. Kita nggak boleh untuk putus asa. Justru seharusnya kita itu berdoa kepada Allah agar diberi umur panjang, supaya kita bisa lebih banyak berbuat baik. Karena salah satu bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, itu ada 3. Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal jariyah, yang ketiga adalah doa anak soleh. Nah, seharusnya kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku, ya, supaya aku bisa berbuat banyak untuk agamamu, ya Allah. Jadi jangan putus asa ingin mati karena takut dosa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana Allah berkata kepada malaikat, ya, aku ingin menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Jangan putus asa dong. Ya, jadi Islam kok malah putus asa? Nggak boleh, kita harus semangat dakwahkan agama ini. Begitu Bang, ya. Terima kasih, itu saja tambahan saya. Ini kayaknya udah banyak kawan-kawan Kristen yang naik. Oke Bang, kita sapa dulu, ini ada Ari Tonang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ada yang ingin disampaikan Ari Tonang? Satu marga sama Kak Nora. Ya, aku nggak kenal siapa dia. Oke Bang Ari Tonang, apa yang ingin disampaikan? Begini, coba yakinkan aku, ya, kalau agama Islam itu memang benar-benar agama yang paling suci, yang paling diridhoi. Coba kasih saya bukti mujizat yang dilakukan oleh Nabi kalian dan diturunkan oleh para ustadz kalian. Kasih saya bukti dulu. Mujizat yang dilakukan mereka. Silakan Guru. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai mukjizat, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Saya ulang ya supaya saudara-saudara Kristen juga belajar. Yang disebut mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada seorang nabi. Itu mukjizat. Kalau dia bukan nabi, lalu kemudian dia adalah orang beriman, maka itu disebut karamah. Kalau dia bukan orang beriman, tapi terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa terhadap dirinya, itu bisa jadi adalah sihir. Di tengah-tengah kita ini sudah tak ada lagi nabi. Lalu apa yang bisa kita lihat untuk membuktikan sebuah kenabian di akhir zaman ini?
Kalau Rasulullah mukjizatnya itu salah satunya adalah Al-Quran. Tak ada mukjizat di atas muka bumi ini yang masih tersisa dari Nabi kecuali Al-Quran. Hanya Al-Quran yang tersisa. Nabi Musa tak menyisakan sedikit pun mukjizat. Nabi Isa, Yesus juga demikian. Tidak mewariskan atau memberikan kemudian kepada pengikutnya mukjizat yang ada padanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW memberikan kemudian mukjizat berupa balaghah, memberikan mukjizat berupa al-ijazul tashri, memberikan kemudian mukjizat al-ijazul ilmi, al-ijazul a'dadi, dan seterusnya. Bahkan aspek pembuktian dan tantangan yang tidak bisa dijawab sampai akhir zaman melalui Al-Quran. Jadi banyak hal yang menjadi bukti kenabian beliau yang ada dituangkan di dalam Al-Quranul Karim, yang hari ini kemudian bisa dibuktikan ya oleh orang yang ada pada zaman sekarang. Yesus kita nggak bisa buktikan mukjizatnya. Nabi Musa demikian juga adanya. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW melalui kitabul Al-Quran, maka Rasulullah bisa membuktikan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Allah memberikan Al-Quran. Hari ini Al-Quran masih berada di tengah-tengah umat manusia. Itu mukjizat satu-satunya yang masih tertinggal sampai hari ini. Jadi kalau anda bertanya mana mukjizatnya, tengok Al-Quran. Itu adalah Al-Quran. Itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Kemanapun Al-Quran pergi, Al-Quran tidak bisa diwarnai oleh bahasa manapun. Al-Quran tetap Al-Quran. Masuk ke negara yang paling membenci sekalipun Al-Quran, membenci Islam, mereka tidak punya kekuatan untuk merubah Al-Quran. Mereka tidak punya kekuatan untuk menanggalkan kemudian kalam Allah yang ada di dalamnya dan menggantikannya menjadi terjemahan. Misalnya orang Cina misalnya, atau orang Amerika benci kepada Islam. Mereka minta kemudian Al-Quran dimasukkan ke dalam negara mereka dengan syarat terjemahan saja dalam bentuk bahasa Inggris. Itu tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Maka Al-Quran kemanapun tetap menggunakan kalimat-kalimat Allah, tidak pernah dirubah. Nah, itu salah satu mukjizatnya, Bang. Silakan. Saya tambahin lagi. Ya. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling keren itu mengalahkan Tuhannya Kristen. Kalau mukjizatnya Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun, kecil raja dia. Kalau mukjizatnya Yesus mengalahkan penyakit, kecil. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad adalah mengalahkan Tuhannya Kristen. Apa buktinya? Tidak ada satu orang pun yang pernah dikristenkan oleh Yesus. Satu orang pun tidak pernah ada yang dibaptis dikristenkan oleh Yesus. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad, ratusan ribu orang diislamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat dong, karena bisa mengalahkan Tuhannya Kristen kok. Dari situ saja sudah kita lihat Nabi Muhammad mujizatnya mengalahkan Tuhannya Kristen. Oh, keren kan? Itulah mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, itu aja yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaannya, Bang? Silakan. Gini loh Bang Juma. Ya. Aku tuh perlu bukti loh. Bukan cuma omongan gitu. Maunya dilihat secara langsung. Bukti, udah saya tunjukkan. Bukti Buktinya- Arab, Kan itu bukti, Bang. bukti Arab diislamkan sama beliau, bahkan Indonesia diislamkan oleh beliau. Yesus ada nggak mengkristenkan satu manusia aja? Tidak ada. Kurang bukti apa lagi itu tadi yang saya tunjukkan itu? Masih mau bantah? Mana, Bang? Aku bukannya bantah loh. Nah ya, itu kan tadi sudah saya tunjukkan mukjizat Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu. Bantah kalau bisa. Yakin mukjizat Muhammad bisa mengalahkan Tuhanku? Tuhan Nah Yesus. ya,
Sekarang berapa orang yang dikristenkan Yesus? Sekarang berapa orang yang diislamkan Nabi Muhammad? Ayo kita bandingkan. Kristen lebih banyak lagi daripada Islam. Kalau masalah Siapa yang pernah dikristenkan oleh Yesus? Tunjuk. itu banyak. Siapa? Banyak. Coba Siapa? Anda Satu orang saja. Coba abang lihat di YouTube, ya. Abang lihat di YouTube. Yang Di banyak masa di Yesus. Kristen Katolik. Di masa Yesus yang dikristenkan Yesus secara Kristen langsung itu Katolik siapa? banyak. Aduh, Kristen ini orang sama nggak Katolik nyambung. lebih banyak. Silakan dibanding maju Islam. Jumat, Kalau masalah itu. silakan. Sekarang aku perlu bukti. Mana bukti Yang mengkristenkan manusia itu adalah orang barat, bukan Yesus. Yang ditanya, siapa yang dikristenkan oleh Yesus? Itu loh pertanyaannya, Bang. Yang Anda menjadi Kristen ini kan penjajah Belanda kan? Bukan Yesus kan? Nah, yang kita minta di sini, Yesusnya ada nggak dia kristenkan orang? Gini loh Bang Aritonang, di masa Yesus apa ada YouTube? Cobalah, siapa yang pernah dikristenkan Yesus secara langsung? Satu orang aja kau tunjuk. Paulus, bukan? Nggak ada. Itulah Yesus. murid-murid Yesus itu. Murid Yesus orang. murid Yesus itu Yudaism, bukan Kristen, Bang. Kristen ini pertama di Turki adanya, di Antioquia, bukan murid Yesus, murid Paulus itu. Kalian itu bukan pengikut Yesus, Kristen itu pengikut Paulus. Nah, yang kita tanya di sini, mujizat Yesus itu apa yang bisa kita rasakan hari ini? Kalau mujizat Nabi Muhammad, beliau mampu mengislamkan separuh penduduk bumi. Tuh fakta itu. Itu mujizat yang sangat luar biasa tuh. Nah, kalau Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan? Padahal dia Tuhan. Anda ke gereja itu bukan ajaran Yesus. Anda nyembah Yesus bukan ajaran Yesus. Anda makan babi bukan ajaran Yesus. Anda tidak bersunat bukan ajaran Yesus, Bang. Nah, Yesus kalah daripada Nabi Muhammad karena Yesus tidak pernah mengkristenkan kemudian orang Yahudi, tapi Nabi Muhammad mengislamkan seluruh orang Arab. Anda mau lihat yang nyata kan? Tuh nyatanya. Mujizat yang kedua, Yesus menerima Injil. Yesus mengajarkan Injil. Yesus menerima firman. Nabi Muhammad menerima firman. Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad dicatatkan wahyunya berupa kitab Al-Quran. Al-Quran sudah ada pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebut nama Al-Quran. Allah menyebut nama Al-Quran. Yesus tidak pernah menyebut nama Lukas, nama Markus, nama Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Mana firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada. Mana firman yang diterima oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Mana kitabnya Yesus? Tak ada. Ada nggak kitabnya Yesus sampai hari ini? Padahal kalau kita lihat di dalam Markus 1 apa Markus 14, di situ benar jelas sekali diceritakan bahwasanya Yesus pergi ke Galilea lalu mengajarkan Injil. Di Markus 1 nomor 14. Nah itu, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Mana Injil Yesus sampai hari ini? Tak ada. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan Al-Quran. Mana Al-Qurannya Nabi Muhammad? Ada, Anda pun bisa melihatnya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat ada sampai hari ini. Dan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, Yesus mengajarkan apa yang bisa diambil jadikan hikmah di negara ini? Tak ada, Bang. Itulah salah satu mujizat yang nyata yang ada di tengah-tengah saudara yang Anda bisa lihat. Kalau kita berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, maka jelas mujizat. Kalau yang seperti Anda inginkan, misalnya kayak Yesus membangkitkan orang mati, membuat air jadi anggur. Nabi Muhammad bukan orang yang dibangkitkan, malah batu, kerikil yang dia hidupkan kemudian.
kerikil dibuat berbicara. Yesus bisa? Nggak bisa Yesus. Bukan nggak bisa, tapi Yesus tidak pernah mempercontohkan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menurut sahabatnya Abu Hurairah, beliau kemudian menceritakan bahwa segelas susu itu bisa mengenyangkan banyak orang, dan itu diriwayatkan dalam hadits. Orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah menceritakan itu kemudian. Lalu Nabi Muhammad juga diceritakan oleh Abu Talha, beliau dengan makanan yang sedikit membuat banyak orang yang kenyang. Itu juga adalah mujizat Rasulullah, sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesus ini membangkitkan orang mati, Rasulullah Muhammad SAW bertasbih dengan batu-batu kerikil, dan batu-batu kerikil ini kemudian juga ikut bertasbih. Berbicara batu-batu itu dibuatnya. Nah, kalau Yesus membangkitkan Lazarus, memang dia manusia kok, tinggal ditiupkan roh, karena memang kadarnya manusia itu ketika ada roh hidup. Tapi kerikil dari Abu Zar, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah pengajaran halaqah, di tangan beliau ada batu kerikil, lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Coba, batu kerikil berbicara. Kalah Yesus. Kalau mau mujizat-mujizat kayak begitu, Nabi kami juga ada. Kalau Nabi Musa kemudian bisa ya diceritakan mujizatnya itu adalah salah satunya misalnya apa Nabi Musa? Tongkat bisa kemudian membelah lautan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat daripada itu. Ketika misalnya Nabi Musa disuruh memukul batu lalu memancar air ya dari batu tersebut, itu belum seberapa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah di sela-sela jarinya air itu keluar. Gila enggak? Air yang kemudian keluar dari jari-jari beliau, tangan beliau, sehingga pada masa itu sahabatnya Bilal menyuruh orang-orang yang ada saat itu untuk berwudu dari air yang keluar dari jari jemari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih hebat itu. Oke, Bang Itu Juma. kalau Bang ya. Juma. Siap. Jika itu ada mujizat yang dilakukan Nabi Bang Zuma, apakah itu diturunkan oleh para ustadz ataukah sama Bang Juma? Oh enggak. Karena itu hanya diberikan kepada seorang nabi. Nah, Kenapa kalau di nggak Kristen diturunkan? ada enggak? Kenapa? Kenapa nggak diturunkan? Untuk apa? Untuk apa? Ya supaya orang tahu. Supaya orang tahu Mujizat gimana? itu ada di agama Islam kan gitu. Loh, orang Arab kenapa bisa percaya kepada Rasulullah? Karena melihat mujizat itu. Mereka percaya terjadi, maka orang-orang sesamanya percaya menjadi pengikutnya. Kalau sekarang itu terjadi dan pelakunya bukan nabi, itu sihir. Seperti yang terjadi pada pendeta-pendeta, pastor mengusir setan, itu bukan karena mujizat, itu karena pengaruh setan. Tidak percaya? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 24. Orang-orang penyesat itu bisa melakukan mujizat-mujizat. Jadi kalau Anda di Kristen itu melakukan mujizat, itulah bukti bahwa kalian adalah agama penyesat. Karena kalian bukan nabi. Yesus mengatakan itu. Mereka para penyesat akan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Baca kitab saudara. Jadi jangan Anda bangga dengan adanya mujizat yang Anda lakukan, yang orang Kristen lakukan. Itu tanda penyesat yang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 24. Kalau kami nggak bangga Bang Juma, nggak mungkin kami percaya sama Tuhan Yesus Kristus gitu. Loh,
Apa yang Anda percaya kepada Yesus? Tunjukkan satu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya menuju ke surga. Dengan cara menuhankan dirinya. Jelas. Di mana dalilnya? Ada itu dalilnya, cuma aku lupa ayatnya berapa. Di mana dalilnya? Justru nih tak ajarin, Saudara Aritonang tak ajarin bang. Di dalam pengakuan Yesus sendiri, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal bisa diperoleh menuju sampai ke surga apabila seseorang itu mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan saja. Jadi kalau Anda mengatakan Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anda sedang tidak percaya Yesus. Anda sedang percaya kepada penyesat yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda jadikan Yesus sebagai tumbal, sebagai korban untuk menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda melantik Yesus menjadi Tuhan. Siapa yang ngajarin? Tak ada yang ngajarin selain penyesat. Makanya penyesat itu bisa melakukan mujizat. Seperti yang Anda uraikan tadi. Sejak kapan kami tumbalkan Tuhan Yesus jadi tumbal? Ada nggak dalilnya di Alkitab? Ada. Mana dalilnya? Coba kasih tunjuklah. Kalau ada gimana? Kasih tunjuklah. Buka kamera. Kalau ada gimana? Kasih tunjuk. Ada nggak kami tumbalkan Tuhan Yesus Kristus? Oke, baik. Justru Tuhan Yesus Kristus lah yang rela berkorban untuk menyelamatkan. Korban itu artinya apa? Korban. Gitu. Korban itu apa artinya? Korban sama dengan tumbal, sama enggak? Maaf paman. Korban dengan tumbal itu beda enggak? Jelas beda lah. Hah? Jelas beda. Apanya beda? Kalau tumbal itu kan ada orang yang mau ngapa? Yang mau masukkan dia. Nah, lalu Yesus ini bukannya digiring ke salib, ke tiang salib? Coba Anda baca Ibrani 9 nomor 28. Tuhan Yesus rela disalib karena dia rela Kata berkorban siapa? hanya untuk Di mana Yesus? dosa-dosa manusia. Di mana Yesus rela disalib? Ada Di ayatnya. mana tunjukkan? Cuma aku tak lupa ada ayatnya. dalilnya. Anda baca Yohanes 11 nomor 4 nomor 54. Ketika kemudian orang-orang Yahudi sepakat ingin membunuh Yesus, Yesus kemudian tidak menampakkan diri lagi di depan Yahudi, melainkan mereka menyingkir ke mana? Ke padang Efraim. Di sanalah kemudian dia bersembunyi. Kedua, ketika di dalam Yohanes 8 nomor 40 dan seterusnya, Yesus mengatakan apa? Orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah orang-orang yang memiliki bapa, yaitu iblis. Di mana Yesus? Sedangkan Yohanes 8, Yesus keberatan karena ingin dibunuh. Kenapa engkau hendak membunuhku? Padahal aku adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan, dan pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kenapa kau ingin membunuhku? Kalau jika kalian ini adalah pengikut Abraham, kenapa ingin membunuhku? Yesus malah protes. Kok sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus itu rela dibunuh, ikhlas dibunuh? Tak ada itu ikhlas. Sekarang Anda baca Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus menjadi tumbal. Bahkan kalau Anda membaca 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Makanya salib itu hanya simbol untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38, 39 dan nomor 40. Penyaliban adalah simbol untuk angkatan jahat. Ulangan 21, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Sembahan Kristen adalah bukan Tuhan terkutuk, tetapi makhluk terkutuk. Anda baca bung, baca Bible supaya Anda belajar. Sekarang gini Bang Zuma, Iya.
aku perlu bukti. Ya, harus ada orang yang melihat secara langsung kalau Nabi Muhammad itu menurunkan mukjizatnya kepada ustadz-ustadz dan para kiai gitu. Loh, mujizat Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran itu diberikan Rasulullah kepada pengikutnya, kepada umatnya. Dan di tengah-tengah kami mujizat itu ada. Yesus memberikan apa kepada pengikutnya? Satu. Mana? Yesus menghadiahkan apa kepada Kristen? Satu. Ada? Gak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudian kepada pengikutnya, satu Al-Quran, dua As-Sunnah, tiga kota Mekah, Madinah, Gua Hira, apa lagi? Bantu saya teman-teman, apa lagi? Apa yang diwariskan kemudian Nabi Muhammad? Hajar Aswad, Ka'bah, apa lagi? Hah? Banyak yang diwariskan Rasulullah kepada kami. Yesus mewariskan apa kepada kalian? Satu aja sebutkan kalau ada. Ente ayak, ndek nara. Apa yang Yesus wariskan kepada Kristen? Ada. Masjid Nabawi, warisan beliau. Apalagi teman-teman? Masjidil Aqsa. Apalagi teman-teman? Sumur Zam-Zam. Apalagi teman-teman? Sementara Yesus mewariskan apa kepada kalian? Ada? Nggak ada bang. Yang kalian punya gereja bukan dari Yesus. Kitab Lukas bukan dari Yesus. Kitab buku Markus bukan dari Yesus. Surah-surah Paulus bukan dari Yesus. Buku Yohanes bukan dari Yesus. Buku Matius bukan dari Yesus. Gereja, salib, apalagi? Bukan dari Yesus semua itu. Apa dari Yesus yang ada di kalian? Tak ada. Kalau kami umat Islam, warisannya masih ada sampai hari ini. Dan itu bisa kami lihat, bisa kami siarahi. Kandang tempat Yesus lahir masih ada. Palungan tempat Yesus lahir masih ada. Bah, izin paman, aku pantun dikit lah ya. Iya. Bu Gani potong bawang, Bu Susan makan bolu. Gini loh Bang Aritonang, jangan pingsan dulu. Lanjut. Siapa yang pingsan bang? Dari tadi aku mendengar loh di sini. Oh gila, ya oke, lanjut bang. Oke lanjut bang Juma. Nah, Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai mukjizat bang, yang kita butuhkan di akhir zaman sekarang ini itu adalah ilmu. Bukan kemudian menghidupkan orang mati dan seterusnya. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menaklukkan bumi ini. Bagaimana kemudian kita hidup mudah dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kemudian kita terbebas dari kejahiliaan dan kebodohan. Itu yang kita butuhkan. Dan itu yang ditetipkan oleh Rasulullah. Bagaimana Al-Quran itu memiliki al-ijazul ilmi. Kemukjizatan dari segi keilmuan pengetahuan. Benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bisa menjawab semua masalah kontemporer. Ini sudah sering saya katakan. Sementara Bible sudahlah bukan dari Yesus, tidak bisa memberikan solusi dalam hidup, melainkan hanya sebuah bacaan yang harus dipercaya. Al-Quran identik dengan ilmu pengetahuan. Isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran memimpin umat Islam kemudian dalam pola dan perilaku kehidupnya sehari-hari. Bagaimana ilmu kedokteran, bagaimana ilmu tentang politik, ekonomi, semua dijabarkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian al-ijazul adad, mujizat dari segi statistik, matematika, dijabarkan oleh Al-Quran. Sedangkan Bible tidak bisa dipakai untuk perkembangan zaman, tidak bisa. Lalu Al-Quran ini terbebas dari kontradiksi. Sedangkan kalau Bible tidak bisa. Jadi tak ada lagi yang diwariskan kemudian oleh Nabi kecuali Al-Quran.
Bagaimana Al-Quran kemudian memberikan aspek mujizat dari segi pensyariatan hukum. Bagaimana kemudian Al-Quran menguraikan hukum-hukum dan menetapkan hukum-hukum tersebut. Hukum yang adil, sempurna, komprehensif. Berbicara mengenai warisan Al-Quran. Berbicara mengenai nikah Al-Quran. Berbicara mengenai tata negara Al-Quran. Asas-asas berbangsa, bernegara Al-Quran. Astronomi Al-Quran. Itulah yang diwariskan oleh Al-Quran. Karena itu yang kita butuhkan hari ini. Kita tidak membutuhkan kemudian tiang salib. Kita nggak butuhkan kemudian kandang domba. Kita tidak membutuhkan kemudian orang yang keluar dari kuburan berjalan. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan hari ini adalah ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Makanya orang-orang intelektual dari barat, para orientalis barat, mereka terheran dengan Al-Quran. Sehingga banyak di kalangan mereka kemudian yang memeluk Islam. Karena Al-Quran itu disediakan, diwahyukan hanya untuk orang yang beragama. Tidaklah mungkin seorang Nabi Muhammad hidup di zaman 1400 tahun silam yang belum mengenal apa itu sendal jepit, apa itu kemudian yang tidak mengenal kemudian barang-barang luks. Tidak ada digital di sana, tidak ada internet di sana, tidak ada perpustakaan di sana. Lalu kemudian bisa menguraikan apa yang baru ditemukan oleh para ilmuwan hari ini dengan alat-alat yang canggih. Rasulullah sudah menguraikan perhitungan hari, perhitungan bulan, jam dan seterusnya. Rasulullah sudah menemukan kemudian apa yang ditemukan oleh alat USG hari ini. Al-Quran kemudian sudah menemukan apa yang disebut sidik jari hari ini. Al-Quran lebih dulu, Rasulullah lebih dulu menguraikan itu semua. Sedangkan kalau berbicara mengenai Bible, apa yang bisa kita terima dari Bible untuk ilmu pengetahuan? Ada? Kecuali membakar tai kering, membakar roti di atas jelai tai kering. Kayak mana ceritanya itu mau dibikin? Yang kayak gitu-gitu. Ular makan debu, apa itu jadinya? Yang mengisap, ular makan debu apa itu? Yang mengisap debu itu. Apa namanya itu? Apa itu teman-teman? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Hanya itu. Jadi kalau saudara berbicara mengenai mujizat apa yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Kalau mujizat-mujizat kayak membangkitkan orang mati, lalu kemudian membuat orang lain sembuh dari penyakit, Rasulullah Muhammad SAW juga melakukan itu. Ya, saya kira begitu, Bung. Silakan. Oke lah Bang Juma, sampai situ aja dulu. Saya baik, makasih Bang. Izin pamit dulu ya. Baik, Saudara Aritonang, silakan. Selamat malam semuanya. Iya. Saudara Aritonang. Tujuh Pudan, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Halo, selamat malam. Pudan. Malam Bu, silakan. Halo. Ya. Halo juga, Kristen Muslim. Pudan. Silakan Bang, Ya, Pudan. halo. Halo Ya, juga. selamat malam. Halo. Shalom. Iya, Pas. silakan. Salon udah tutup Bang, besok pagi ya, datang kembali jam 9. Shalom. Oh, salah. Kirain mau cuci lampu Silakan. Bang. Mau sedikit sharing. Tadi kan saya ada scroll ini, ada komal Kristen ya, tiba-tiba saya. Kristen ya, Kristen, Salon, Kristen ya. Halo. Ya, tadi sudah bilang salmon. Ya, Silakan Bu. tadi ada yang kesaksian. Kebetulan yang murtadin ya, kesaksian saya hanya mau meneruskan aja, mau minta pendapat sih dari Bang Juma. Tadi yang saya dengar sekilas saja ya, dia membaca kitab Yohanes 1 ayat 1 dan Gimana Bang? Terpental. Berapa turun? Pental ke pental. Naik lagi Bang Pudan. Oke, next ada Bang MD Taki. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Silakan dibuka mic-nya Bang MD. Jangan pingsan dulu Bang MD.
Oke, kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya bang. Next ada Putra Jasa. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat malam bang. Ya, Kristen ya bang. Indonesia bang. Oh, ya Indonesia bang. Mau cuci rambut bang? Ditanya lama apa dia bilang Indonesia. Dada aja di bocah ini. Yang bilang lu di luar negeri siapa? Negaraku negara Indonesia. Terus ibu. Agamaku agama Kristen. Tinggi badan? India. Tinggi badan berapa mas? 4 liter. Belum ukur bang. Oh, ya udah. Ada yang tidak ingin ditanyakan silakan. Udah makan bang. Belum. Oh ya. Makan dulu bang biar ada nya. Makan nasi bang, bukan dulu. Masa dulu yang dimakan? Apa yang mau ditanya bang? Diskusi ayo, silakan. Oh boleh. Oh ini. Oh Enggak, ini. Pak Andi nanyanya bukan gitu. Silakan, apa yang mau Anda hujat? Dia penghujat. Ini mau bertanya tentang. Oh ini diskusi lintas agama ya. Oh ya. Ini saya mau bertanya ini masalah kalau di Islam itu derajatnya seorang wanita itu apa ya bang? Kalau saya lihat ya, saya lihat di ayat sebuah Al-Quran ayat berapa itu ya? Quran yang apa? Quran 2 ayat 223. Gimana sih bunyinya tuh? Lupa aku. Datangilah istri-istrimu dan lakukan apa saja yang seperti ingin kau lakukan. Istri-istrimu ibaratkan ladang. An-Nisa 223, istrimu adalah ladang bagimu Banyuma itu sih. Udah diam kau dijelaskan mengenai wanita dalam Islam. Lu diam ya, silakan Banyuma. Nah, marah kau bang. Iya. Kalau di Islam itu, Bung, An-Nisa 223. jelas sekali Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah keislaman dengan kenabiannya beliau itu diperintahkan bagi kami untuk memuliakan ibu, memuliakan wanita. Ketika ditanya siapakah yang hendak aku hormati, maka Rasulullah mengatakan ibumu, baru ayahmu. Artinya di Islam itu wanita itu sangat dimuliakan. Wanita sangat dimuliakan dalam ajaran agama Islam. Nah, tadi ayat yang Anda bawa itu tak ada hubungannya untuk menghinakan kemudian wanita. Artinya wanita itu adalah makhluk Allah yang paling indah yang harus dijaga karena dia adalah merupakan milik. Sama seperti ketika Anda memiliki sesuatu, maka Anda berhak kemudian menyayangi milik Anda, memelihara milik Anda, menjaga milik Anda. Begitu juga perempuan yang merupakan istri dari seorang laki-laki, itu harus dijaga. Gak boleh dia niaya, gak boleh disakiti wanita itu. Itu adalah makhluk yang paling indah yang Tuhan ciptakan untuk seorang laki-laki. Itu di Islam, wanita sangat dimuliakan di Islam itu. Oke? Paham sampai di sini, Bang? Belum paham bang, saya koreksi dulu bang. Kalau memang dimuliakan, mengapa itu pria boleh memiliki istri 4, sedangkan wanita tidak bisa memiliki suami 4? Pria boleh memukul istri. Ada ayatnya kan bang? Pria boleh memukul istri. Di mana caranya boleh dimuliakan itu? Oke, baik. Poligami boleh. Oke, Gimana itu? baik. Oke, baik. Sekarang kalau seorang laki-laki Islam, ya, seorang laki-laki Islam ingin dengan wanita lain, mereka nggak boleh berzina. Wanita yang kemudian hendak dijadikan sebagai istri ini harus dihalalkan dulu, harus dimuliakan dulu. Jangan dijadikan mereka seperti hewan. Kalau kalian tidak, kalian cuma satu istri, tapi kalian boleh jajan di luar. Kalau kami nggak boleh.
Kalau kalian jajan di luar bukan status istri, berarti Anda sedang menghinakan wanita yang Anda tidurin. Kalau di Islam nggak boleh. Tidak boleh kemudian seorang lelaki muslim menyentuh wanita yang bukan kemudian istrinya, yang tidak halal baginya, nggak boleh. Makanya kalau dia pingin sekali, ya, maka dia wajib hukumnya menikah, menghalalkan. Sedangkan kalian tidak. Contoh, Anda punya istri satu, keluar rumah, Anda tertarik pada seorang wanita, wanita itu juga tertarik kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Ayo, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ucapan abang nggak sesuai dengan fakta. Faktanya Itu fakta real. Itu fakta real yang terjadi. Itu fakta real yang terjadi. Jangankan jemaat biasa, pendeta pastor pun simpanannya di mana-mana. Itu fakta. besar suara. Itu fakta real. Bang Juma, kalau bisa berdebat itu harus ada dalilnya gitu. Itu kan kembali ke manusianya. Islam juga ada yang seperti itu. Jadi kita jangan. Makanya Islam memberikan solusi poligami, Bang. Kalau di Kristen apa solusinya? Kutanya dulu. Kalau di Kristen apa solusinya? Ketika Anda berdebat itu berdasarkan. Oh, bahaya kalau saya kasih dalil, bahaya. Karena perempuan di agama Anda itu diperintahkan untuk bersundal berdasarkan di Bible. Anak perempuan Anda diperintahkan untuk bersundal, istri Anda diperintahkan untuk bersundal di Bible. Bahkan istri Anda di Bible dikatakan ketika Anda keluar dari rumah, istri Anda boleh memanggil orang lain datang untuk melakukan senggama sampai pagi. Itu di kitab Anda, Bung. Itu di kitab Anda, Bung. Itu di kitab Anda. Istri Anda dibolehkan memanggil laki-laki lain. Istri Anda dibolehkan memanggil laki-laki lain untuk memuaskan istri Anda ketika Anda keluar rumah. Mau dalilnya? Mau dalilnya? Mau? Mau dalil? Boleh. Tapi mau kau mendengarkan penjelasan Dulu dikasih dalil dulu, coy. Saya baca ya, Bang Juma ya. Silakan. Amsal 7, 18, 19. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang keluar kota. Dibuka Abdul. Ya, kau punya Bible kan, kau Itu bisa dalil, ucapkan. Kau mendengarkan penjelasannya harus dibuka. Itu dong baru. Ya, baru itu namanya debat. itu dalil. Itu kamu sudah dibacakan dalil. Begitu Bang Juma. Nanti kalau kita Itu sudah itu dalil. Tadi Anda membahas Al-Quran, Anda tidak perlihatkan. Itu dalil. Kau bukalah sendiri ayat ini. Itu dalil. Nggak usah kau nasihati saling menuduh. Itu dalil. Bukalah. Cuma tahu nggak di pesantren itu banyak perempuan yang hamil. Itu dalil. Kan nggak perlu kita bahas. Satu-satu dulu itu dalil. Saya baca lagi ya. Kutanya samamu dulu kalau gitu. Kutanya sama kalian. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di dalam agamamu. Ada? Ada syarat sah nikah dalam agamamu? Tolong tunjukkan ayat di Ada nggak syarat sah nikah di dalam agamamu? Kutanya dulu. Ada nggak syarat sah nikah di dalam agamamu? Ya, jadi Ada nggak syarat sah suatu pernikahan dalam Kristen, ada nggak di dalam Bible? Sekarang kau tunjukkan dulu di mana. Nggak bisa diskusi nih. Ada tidak, Bung? Asal Anda tahu sebenarnya Anda itu anak zina semua, Anda itu anak pesina semua. Karena di dalam agama kalian itu tidak ada syarat sah nikah. Kalian itu anak-anak zina. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya dalam kitabmu? Dalilnya di dalam kitabmu syarat sah nikah. Syarat sah nikah dalam agamamu mana? Jadi itulah di dalam Bible. Ada nggak? Tukang poligami sampai bos Ada pun nggak? diembat. Ada nggak dalam agamamu? Syarat sah untuk menikahi perempuan itu usia berapa di dalam agamamu? begini loh Bang Juma. Mungkin semua warga Indonesia pada Asal kau kan, tahu, bapak emakmu itu bersina sampai kau hadir. Paham? Andaikan Aisyah sudah menang. Kamu itu semua anak-anak pesundal. Kamu itu anak pesundal. Kamu itu anak-anak sundal semua. Ngerti? Kalian itu anak-anak haram semua. Ngerti jadi enggak? memang
Ya kamu itu Kelasnya anak si haram. Juma ini Mana kelas- syarat sah? kelas dongo-dongo. Mana syarat sah dalam Jangan kitabmu? kau. Ada nggak syarat sah dalam kitabmu? Ada nggak? Syarat sah nikah dalam kitabmu ada nggak? Si Juma Mana- kalau mana- Ada mana- tidak? orangnya. Ada nggak? 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 Mana Kalau yang tidak syarat ada, sah? kalau tidak ada berarti kalian anak-anak hewan, anak-anak hewan kalian itu, anak-anak binatang, anak-anak zina, anak-anak laknat yang dikeluarkan dari hasil zina. Bapakmu sama mamamu berzina. Kenapa? Karena tidak ada syarat sah nikah dalam agamamu. Tuhanmu nidurin Ayo. bocil. Ayo, kau Mana jawab. dalilnya nidurin Penghujan bocil? si putra Mana ini. dalilnya nidurin bocil? Itu Mana? Aisyah umur 9 tahun. Di mana di mana dalilnya dia ditidurin? Di mana dalilnya dia ditidurin? Di mana? Biadab. Biadab. Anak monyet, anak anjing, di mana dalilnya Aisyah itu ditidurin? Di mana? Anjing. Sedangkan Tuhanmu Yesus memecahkan perawan Maria untuk datang ke bumi. Paham kau? Tuhan kau iseng. Tuhanmu itu butuh perawan. Nggak jadi Tuhan dia di bumi ini, nggak jadi manusia dia kok nggak lewat perawan. Hah? Satu-satunya Tuhan yang membutuhkan perawan gadis perawan hanya Tuhanmu. Paham kau itu? Jadi jangan kau menghujat, jangan kau menista, ya. Jangan kau menista. Jangan kau menista di sini, jangan kau menghina di sini. Ingat ya, di dalam agamamu tidak ada batasan perempuan untuk dinikahi usia berapa. Di dalam kitab bilangan, di dalam kitab bilangan jelas sekali kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil. Apa bunyinya di sana? Bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Tetapi perempuan yang masih perawan ambillah untukmu. Tuh. Itu dalilnya dalam agamamu. Makanya kalau Anda lihat Kristen di barat, usia 9 tahun ke atas itu sudah jarang perawan. Ngerti? Karena di agamamu itu tidak ada batasan. Di agamamu itu tak ada batasan. Ngerti? Di agamamu itu nggak ada batasan. Kalian itu lahir karena tidak ada syarat sah nikah di dalam kitabmu, maka kalian itu tidak pernah kemudian dikatakan bahwa sah pernikahannya itu berdasarkan Bible. Tidak ada. Ngerti? Jangan pakai bahasa yang baik, Bang. Pakai bahasa yang baik. Ayo tunjukkan aja. Tunjukkan saudara. Kamu tunjuk saudaramu nggak saudara? Tunjukkan. Kalau kau tidak saudara dengan saya, keluar dari negara ini. Karena negara ini diperjuangkan oleh kakek saya sampai merdeka, bukan kakekmu. Paham? Kakekmu itu atau nenekmu itu bisa menjadi Kristen, ya mungkin diituin sama penjajah waktu itu. Paham? Kalau kakek saya pejuang. Perdagangan Islam yang tercatat di negara ini namanya. Pertama bukan nenek kau. Nenek saya dong. Nenek saya dong. Nenek saya dong. Kakek saya seorang guru, kakek saya seorang ulama. Perdagangan Islam dulu, bukan dari nenek. Lalu nenekmu kenapa bisa beragama Kristen? Kutanya samamu. Kenapa kau bilang? Karena menjadi jongos Kenapa kakekmu? Kenapa nenekmu beragama Kristen? Jawab. Itu kan keputusannya, bukan urusanmu. Diperkosa sama penjajah ya? Kok diperkosa? Itulah kau menista agama kau. Enggak, kutanya kenapa nenekmu menganut agama penjajah? Kenapa nenekmu menganut agama penjajah? Kutanya samamu. Karena dia melawan penjajah atau karena dia berkongko dengan penjajah? Ayo, jujur kau. Kan menuduh itu namanya. Nyatanya kan kau. Enggak, saya kan bertanya. Saya bertanya, kenapa kakek nenekmu beragama Kristen? Kenapa nenekku aja pun beragama Islamnya? Kenapa pula kau tanya gitu? Sok tahu kau. Dari mana saya tahu kalau nenekmu beragama Islam? Jadi apa? Siapa rupanya? Aku bilang kan sekarang kan kau tahu nggak? Nenekku Islam. Dari mana saya bisa tahu? Saya tidak kenal kau. Ya udah, kalau nggak kenal kau sama orang, jangan sok-sok menjas orang itu Islam atau Kristen gimana gitu. Lalu kenapa bisa kau menjadi agama Kristen? Ya, itu kan pilihanku, bukan urusanmu. Alasannya? Alasannya itu kan kepribadianku, agamaku, bukan urusanmu. Alasannya apa? Kan kalian naik ke sini bertanya dan menghina, menghujat Nabi saya, iya kan? Nah, makanya saya tanya sama kalian, kalian sendiri beragama Kristen itu ikut siapa? Kau hargai juga orang, biarpun nggak satu agama. Kau beragama Kristen itu ikut siapa? Di sini kan tadi pertanyaannya tentang Nabi saya kan?
tentang tuduhan untuk menggagahi si bocil. Mana dalilnya? Ada nggak orang Kristen bisa Aneh, menunjukkan kau itu? cuma aneh. Kalau manusia paling aneh kulihat. Kenapa bisa? Iya. Karena kadang nggak jadi Kristen. Pribadinya orang nggak boleh Loh, kayak gitu. tadi Aneh kamu nggak memang mendengarkan manusia tadi aneh. saudaramu menghina Rasulku? Hah? Terus hanya Rasulmu yang dihina. Terus kau menghina Yesus gimana itu? Tuh kan kena ini. Teman-teman tolong ya di tab-tab layar, di share-share teman-teman. Di mana? Tembusin 1 M nih. Sebentar. Lu berdua sama ada Bang Juma. Diam dulu kau. Yesus kalian hina-hina Diam dulu bisa. kau. Yang menghina Yesus itu tulisan Yesus yang kalian hina-hina Isa gitu. Kalian gak menjaga perasaan. lu diam dulu di situ. Kau yang diam mulutmu itu kau diam. Oh, jadi kau yang mau ngomong di sini? Mau ngomong Iya, nggak? kenapa rupanya? Ya, Kau munafik ya, kau. ya silakan ngomong. Saya pengen dengerin. Ayo ngomong. Silakan ngomong, kita dengerin dia ngomong. Ngomong lu. Dilaporin lagi Banyu, ada-ada Saya mau aja. tanya Kalau nih, debat, kalau debat lapor. Siman, saya tanya samamu. Di agama Kristen batasan usia perempuan dinikahi itu usia berapa? Jawab. Jawab. Di Kristen usia perempuan bisa dinikahi itu usia berapa? Berdasarkan Bible. Jawab. Berdasarkan Bible. Iya, biar kau tahu bahwa agama itu sama seperti binatang. Jangan gitu dulu ngomong muncung kau. Kau kok Makanya ku tanya. Makanya ku tanya, usia berapa? Usia berapa? Usia berapa? Imanmu. Usia berapa wanita bisa dinikahi di agamamu? Jaga Agamamu kau mulutmu. bilang, tapi kau Usia nggak berapa? ngomong gitu. Jaga mulutmu itu cuma Usia berapa? Pertanyaan saya. Macam nggak ada Usia berapa pendidikan di kau agamamu ngomong perempuan gitu. bisa dinikahi? Kau bilang pula kau sama-sama kan orang Kristen sama binatang. Ya sama, Gimana kau itu sama berbicara binatang juga seperti nggak ada itu, Juma? batasan usia kok. Binatang nggak ada batasan usia. Bahasa Apa? binatang kayak gitu Juma, jangan kayak gitu. Lah, kamu kan disebut anak domba katanya. Domba bukan anak binatang. domba, kau Udah bilang lah, kak stop. kami tadi agama Kristen binatang. Binatang, Kau domba kurangkan itu semua binatang orang atau itu bukan? binatang Memang yang ajaran Kristen. mereka Bertanya ini sama nggak ada binatang domba itu bukan? Kau memasukkan Domba itu dulu binatang dalam bukan? kepalamu Mereka ini seperti nggak itu. ada. Kalau agamamu Allah, itu Pak, sifat muncung seperti itu, kau pun, jujur kalau aja. di tetanggaku, Pertanyaan kalau saya tetanggaku sederhana kau loh. tanya, iya, udah ku tengok kau 181 teh. Itulah kemanusiaan ku nengok kau cara. Iya. Pertanyaan Memang saya manusia sederhana ini loh, Bahlul. kotor. Bahlul. Dari dulu memang dia gitu. kok. Bahlul. Makanya sampai bisa mengutuk dia. Bahlul. Moderator. Penyembah makhluk Apa, terkutuk, Bahlul? dengarkan. Kawan, Bahlul, kau dengarkan. bilang pula. Saya tanya samamu, usia berapa perempuan di agama Kristen bisa dinikahi? Nggak Bisa kau usah. jawab? Cuma Nggak urusanmu. seusia Pergi mamamu kau ke bisa gereja, coba dinikahi. kata pendeta. Seusia mamamu Kalau Udah, bisa turun kau, dinikahi. babi. Dilarang yang Babi, penting babi tidak turun, diikatkan turun dengan kau babi. laki-laki lain. Babi laknat, turun. Kalian binatang-binatang turun. Gak layak bagi kau berdiskusi di sini binatang. Kalian yang datang memanas-manasi, menghina Rasulku, menghina Nabiku di sini. Dari tadi saya baik-baik sama kalian. Naik ke sini membinatangkan Nabi saya itu saya nggak suka. Teman-teman jangan putus, tetap di layarnya ya teman-teman, biar kuat komalnya. Ayo dibantu teman-teman. Sederhana pertanyaan saya loh. Usia berapa wanita bisa dinikahi di dalam agama Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan. Halo semuanya. Kagak ada dalilnya Paman. Nggak ada dalilnya. Bahkan kalau Anda melihat di dalam bilangan 31 nih, apa yang dikatakan? Semua anak muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup untukmu. Tuh. Pertanyaan saya, Anak Sunda naik, anak Sunda. Malam Bang. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen. Boleh naik kah? Ya sabar ya Bang Emen. Sabar. Darlito, sabar.
Sabar dulu Emen, jangan kau bawa si Tamparagi ke sini. Sahabat lu bawa ke sini, bawa naik si Tamparagi ke sini. Cuma ramain aja, cuma lagi ramain Ini aja. penghujat nih di StreamYard nih sama si Tamparagi. Enggak. Saya enggak mau hujat sini, enggak Oh, iya. hujat. Tapi saya ngomong sama nih siapa nih? Siapa ya saya mau dikutuk? Oh iyalah. Sini orang ini Mabuk dia, mabuk. Dia lagi Temannya sedang si Tamparagi. mengajarkan ajaran Paulus. turunin aja lah inilah si Darli, kayaknya si Darli bagus tuh. Asik-asik ini. Darli mau diskusi, silakan Darli. Mau ngomong sama Bang Suma, boleh? Boleh, silakan mau ngomong apa bang? Saya izin Jangan menghina ya. Jangan menghina ya. Kuludai matamu kalau kau menghina di sini ya. Kita diskusi baik-baik. Oke. Saya izin bertanya aja Bang Suman. Iya. Setelah saya mendengar Belum bertanya Anda Kristen apa bukan? Apa gimana? Kristen Bang, Kristen. Ya, silakan. Setelah saya mendengar tadi ada penjelasan dari Bang Suma bahwasannya mujizat ini mujizat yang perlu Bang Suma luruskan di sini. Setahu saya itu mujizat itu sesuatu yang benar-benar tidak yang secara kasat mata dari pribadi kita itu yang tidak bisa secara manusia tidak bisa diselesaikan begitu. Nah sehingga Yesus itu mujizat yang dia lakukan adalah menyembuhkan orang buta, orang-orang yang Itu rumah sakit sekarang juga bisa bang. Rumah sakit sekarang juga bisa. Jadi itu sudah nggak laku lagi dibahas. Tidak ada ayat juga bisa bang. Soalan kesini kan kita. Nah, sekarang saya minta tolong Bang Suma, coba Bang Suma jelaskan yang tadi bahwasannya Nabi Muhammad yang di mana tadi? Saya tidak salah dengar tadi itu di salah satunya di Makkah. Nah itu coba Bang Suma perjelaskan di situ. Saya ingin tahu aja Bang Suma. Terima kasih. Ya, Nabi Muhammad SAW diceritakan di tempat kelahirannya, kemudian melakukan mujizat-mujizat dan orang-orang di sekelilingnya itu percaya kepadanya sampai hari ini. Bandingkan dengan Tuhan yang bernama Yesus itu, Tuhan kalian. Ada enggak di Yerusalem orang kemudian mempercayai secara turun-temurun? Ada enggak orang yang dikristenkan kemudian oleh Yesus? Tak ada. Padahal katanya Tuhan. Justru yang percaya dia Tuhan adalah orang-orang Kristen yang berasal dari luar Yahudi, yang menganggapnya kemudian Tuhan pengganti dewa yang mereka sembah sebelumnya. Ada enggak kemudian Anda bisa membuktikan mujizat Yesus yang bisa ditemukan hari ini? Ada enggak? Muhammad cabul. Yesus itu setahu saya waktu Yang cabul itu yang Tuhan ditelanjangin. Tuhanmu ditelanjangin. Tuhan telanjang itu cabul, Dek. Tuhan cabul. Digantung di pohon itu Tuhan cabul. Nabi Muhammad tidak pernah ditelanjangin, asal kalian tahu. Tapi Tuhanmu ditelanjangin, cabul dia. Pertanyaan saya tadi itu kan mujizat dari Nabi Muhammad. Nah, mujizat dari kami, dari Yesus itu kan sudah jelas. Apa? Jelas. Apa mujizat? Mujizat Apa yang itu jelas? waktu dia terangkat ke surga itu kan disaksikan oleh banyak orang tuh. Dilihat Bang. Ya. Nah, Kalau salah itu satu- juga Nabi kami, Nabi Isa juga terangkat ke langit. Enggak, saya tidak bertanya ke Nabi Isanya, Bang. Saya tanya ke Nabi Muhammadnya. Karena salah satu Nabi Muhammad yang luar biasa di Islam itu kan di Nabi Muhammad tuh. Nah, salah satu luar biasa dari Nabi Muhammad itu yang perlu saya tahu, yang mana Bang Suma sendiri yang menyampaikan tadi bahwasannya Nabi Muhammad salah satu mujizat itu apa tadi Samsa, masjid dan segalanya itu. Nah, itu penjelasan untuk mujizat ke situ tuh gimana gitu loh. Itu bukti orang-orang percaya kepadanya dan warisan dari beliau masih ada sampai hari ini. Susah kalau diskusi orang yang tak berakal soalnya.
Yesus apa yang menjadi kenangan dari Yesus untuk Anda? Apa? Enggak, Bang Suma, persoalannya ini mujizat loh. Ya Yesus ini kita- mujizatnya apa? Yesus mujizatnya apa hari ini? karena Yesus itu Lo jawab kayak bro pertanyaannya bro. Kau itu kayak binatang juga ditanya. Mujizat Yesus yang diwariskan untuk kalian apa? Masa Tuhan bermujizat? Tuhan bermujizat. Kita ini harus paham tentang mujizat itu sesuatu yang Nggak usah kau ajarin saya. Mujizat Yesus yang bisa kau lihat hari ini itu apa? Bang, aduh, bagaimana cara jelasnya nih bang? Bang Ya sendiri kamu yang nggak menjelaskan. bisa menjelaskan karena tak ada mujizat Yesus yang bisa kau perlihatkan, yang bisa kamu buktikan hari ini. Apa mujizat yang bisa kau buktikan hari ini? Saya bisa buktikan bang. Apa? Secara pribadi dari Islam juga pasti bisa. Begini Apa? bang. Secara manusiawi kita sakit dalam hal ini misalnya sakit bang, ke rumah sakit itu tidak ditemukan penyakit bang. Bang tahu bahwa ada ilmu gaib nggak? Ada kan? Sudah kau Ada. turun, kau ke gereja, kau cebok. Ada bang Juma, kasih dia mati setuju. Nah, itu ilmu gaib itu atau Markus suruh minum racun itu. Bang Hendi sebentar bang. Saya dengan Bang Suma. Saya tidak ke Bang Udah, Hendi. saya nggak bisa diskusi sama orang bahlul, orang tolol, Bukan dongok. begitu, Bang. Kita berbicara akal sehat bang. Enggak. Emang Kristen Saya nggak bisa akalnya diskusi. sehat. Mana kalau kau sehat nggak mungkin kau jadi Kristen. Coba kita kasih kisah para rasul dia, kisah para rasul 2:22. Dengarlah orang Israel, dengar dulu tentang mujizat. Dengarlah orang Israel yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di antara kamu. Jadi Yesus itu bermukjizat atas izin Allah, yang melakukan itu Allah. Tuhan kok bermukjizat, aneh kalian tuh. Gini aja, stop dulu dari dengerin gua. Mujizat itu, dengerin dulu, lu denger nggak? Mujizat itu, dengerin dulu. Apa arti mujizat? Mujizat itu dari bahasa kitab mana? Apa arti mujizat? Mujizat itu bahasa apa? Silakan. Saya sama Bang Suma. Kenapa Bang Hendi yang jawab? Karena saya turun ke kau sekarang. Nah, kan enak kan? Masih mau kan besok. Aku datang. Si dongo. Setidaknya kalau kau bertanya itu jangan kau ngotot. Itu dongo Bahagia namanya. kalau Tuhannya bermukjizat. Apa sih mukjizat itu? Tuhan bermukjizat. Dongo. Tidak ngerti arti mujizat,